Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama kami adalah Hadi Suryono dari SMK Negeri 2 Tamiang Layang. Perkenankan pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan best practice kami terkait dengan seleksi guru berprestasi di tingkat provinsi di Kalimantan Tengah pada tahun 2024. Best practice yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana cara membuat media video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi yaitu adalah Bandicam. Adapun aplikasi ini digunakan untuk membantu para siswa, membantu para guru untuk menyampaikan materi supaya lebih mudah, lebih atraktif dan juga lebih interaktif sehingga para siswa bisa memperoleh pengetahuan sehingga tidak kesulitan dalam melakukan latihan-latihan pada mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung, khususnya bagi mereka yang ada di kelas 11 program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Bagaimana tahapannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, best practice ini kami beri tema adalah pengembangan video tutorial pada mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung berbantuan aplikasi Bandicam untuk kelas 11 program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan di SMK Negeri 2 Tamiang Layang. Latar belakang dari best practice ini adalah adanya peserta didik yang mengalami masalah dalam pembelajaran karena kesulitan dalam menguasai langkah-langkah menggambar dengan menggunakan perangkat lunak. Kemudian kemampuan masing-masing peserta didik dalam penguasaan teknologi cukup beragam. Kemudian pembelajaran masih berpusat pada guru dan guru belum pernah menggunakan aplikasi atau belum pernah menggunakan media audio visual yang tervalidasi oleh para ahli yang terbukti efisiensinya dalam dan untuk alat yang digunakan pertama adalah aplikasi Bandicam yang digunakan untuk merekam langkah-langkah pembelajaran menggunakan aplikasi menggambar. Aplikasi yang kedua adalah AutoCAD yang mana merupakan aplikasi utama dalam proses pembelajaran. Strategi pengembangan produk adalah menggunakan model 4D Tiaga Rajan. Yang pertama adalah define yaitu menganalisis materi, yang kedua adalah design yaitu mencoba menelusuri kemampuan dan kepemilikan dari siswa, dan selanjutnya adalah development yaitu mencoba mengembangkan materi video dengan berdasarkan pada penilaian dari para ahli baik para guru maupun praktisi dan juga oleh dari para siswa. Dan yang keempat adalah penyebarluasan yang disebut dengan itu. Untuk tahap pengembangan di sini dilakukan dengan menggunakan tahapan adanya opening pada video, kemudian materi yang disebut dengan body dan closing yang masing-masing menggunakan PowerPoint dan AutoCAD yang direkam dengan menggunakan Bandicam. Kemudian ketiga tahapan tersebut dijadikan satu, lakukan proses editing dengan menggunakan aplikasi yang disebut dengan Microsoft Clipchamp. Untuk menambah estetika maka digunakan animasi dan juga digunakan background seperlunya agar tampilan video lebih nyaman untuk untuk diseminasi atau penyebarluasan digunakan memanfaatkan kanal YouTube yang dikelola oleh guru sehingga bisa diakses oleh para siswa dan juga memungkinkan untuk diakses oleh orang lain, khususnya para siswa yang ada di daerah manapun yang ada di Indonesia, khususnya untuk kelas 11 yang jurusannya adalah desain pemodelan di bangunan. Setelah video dibuat, kemudian dianalisis oleh para ahli, kemudian diuji cobakan. Dalam hal ini dilakukan dua tahap, yaitu ada tahap pretest dan juga ada tahap post-test. Hasil dari post-test dan pretest tersebut diperoleh bahwa untuk tahap define ternyata banyak siswa yang belum mampu menganalisis atau belum mengetahui, belum memahami apa itu materi sebelum mereka diberikan materi tentang video pembelajaran dengan menggunakan berbasis Bandicam ini. Kemudian untuk tahap desain digunakan aplikasi-aplikasi. Yang pertama adalah AutoCAD dibantu dengan Bandicam yang ditambahi dengan aplikasi openingnya adalah melalui PowerPoint dan juga closingnya juga dengan menggunakan PowerPoint sehingga diperoleh 5 video untuk digunakan sebagai panduan siswa untuk mengerjakan latihan-latihan dalam pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Dari hasil pengembangan diperoleh bahwa penilaian dari ahli materi, kemudian ahli media,
guru yang mengajar dan juga dari para siswa, video dinilai sangat layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Untuk penyebarluasan, di sini video yang sudah dihasilkan sebanyak 4 buah itu disajikan, ditayangkan di kanal YouTube sehingga bisa diakses, bisa dipelajari oleh siswa sebelum siswa memasuki ruang kelas, bisa belajar dari rumah, bisa belajar dari handphone atau gadget, dan juga bisa menggunakan video yang sudah dimasukkan di dalam laptop siswa yang ada di kelas. Hasil dari kajian ini atau best practice ini adalah pengembangan video ini sangat layak untuk dilakukan dengan menggunakan tahapan-tahapan define, design, development, and disseminate dari Tiaga Rajan. Kemudian penilaian dari ahli media, dari ahli materi, para guru, seorang guru dan juga para siswa dinilai sangat layak untuk digunakan sebagai materi dalam pelajaran KUG, utamanya pada materi pembuatan atau menggambar kusen dan daun pintu. Bisa kami sampaikan dalam best practice ini adalah produk ini bisa dijadikan oleh guru sebagai media utama dalam pembelajaran dan juga bisa digunakan sebagai aplikasi alternatif untuk pembelajaran lain yang